Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Ridyananda akan memaparkan materi tentang ijaroh. Pengertian ijaroh. Al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya aliwat. Yang arti dalam bahasa Indonesia yaitu ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah ulama berbeda pendapat mendefinisikan al-ijaroh antara lain sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, al-ijaroh ialah akdi yufidu tamlikum manfaati maklumati maksudati minal aini mas 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 mas'ati jiroti biud akad yang artinya akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang kedua, menurut Malikiyah bahwa ijaroh ialah tanmiyatu at-ta'akudi ala manfaati al-adami wa ba'di mankulan, yang artinya nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan berdasarkan definisi di atas. Dapat dipahami bahwa ijaroh adalah menukar sesuatu dengan imbalan. Selanjutnya yang B, dasar-dasar hukum ijaroh. Dasar-dasar hukum ijaroh ialah dasar hukum ijaroh dalam Al-Quran adalah fa'in ardotum lakum fa'suhunna ajrohunna, yang artinya jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka. Surah At-Tolak ayat 6. Yang kedua, dasar-dasar hukum ijaroh dalam hadis atau sunnah adalah atu al-ajiro ajrohus qabla an yujifa arkohu, yang artinya berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, ada ijma ulama. Semua ahli fikih sepakat akan kebolehan ijaroh dikarenakan kebutuhan manusia akan kemanfaatan dari ijaroh. Selanjutnya yang C, rukun dan syarat ijaroh. Menurut Hanafiyah, rukun ijaroh hanya satu, yaitu ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama ijaroh ada 4, yaitu 1, 2 orang berakad atau akid, yaitu mujir, orang yang menyewakan atau yang memberi upah, dan mustajir, orang yang menyewa atau menerima upah. Kedua, sigot. Ketiga, sewa dan sewa atau imbalan. 4, manfaat. Yang pertama, adapun syarat ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang yang berakad atau akid menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah. 2 orang yang berakad disyaratkan telah balik dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal ijarohnya, maka tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus berakal dan balik. Oleh karenanya anak yang baru umurnya mumayyiz pun boleh melakukan akad ijaroh, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya. Yang kedua, kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijaroh. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad ijaroh tidak sah. Yang ketiga, ada sigot. Sigot ijaroh adalah beberapa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dengan cara penawaran dari pemilik aset.
lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. 4. Ujroh atau upah. Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu berupa harta tetap yang berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak. B. Tidak boleh sejenis dengan manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya. Oke, sekian dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ika Adiani. Kepada Saudari Ika Adiani dipersilahkan. D. Macam-macam akad ijarah. Dalam hukum Islam ada 2 jenis ijarah, yaitu 1. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Yang kedua, pembatalan dan berakhirnya ijarah. Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh atau pembatalan di salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal sebagai berikut. Ijarah akan menjadi fasakh atau batal bila ada hal sebagai berikut. 1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua, rusaknya barang yang disewakan. Yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan. Yang keempat, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan. Yang kelima, menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk memfasahkan atau membatalkan sewaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Jara. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu Al-Ijarah Muntahil bin Tamlik. Al-Ijarah Muntahil bin Tamlik merupakan akad sewa menyewa yang berakhir pada kepemilikan atau hibah. Al-Tajir menurut bahasa diambil dari kata al-azar, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan dan juga dimaksudkan sebagai pahala. Adapun al-ijarah, nama untuk upah, yaitu sesuatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan al-ijarah dalam istilah para ulama ialah sesuatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah, berupa suatu zat yang ditentukan ataupun yang disepakati dalam sebuah tanggungan. Sedangkan al-tamlik secara bahasa bermakna menjadi orang lain, memiliki sesuatu, maksudnya menjadi pemilik dalam barang yang sudah diakadkan tadi. Adapun menurut istilah, ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa, dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan berupa benda, kepemilikan terhadap manfaatnya. Yang kedua, rukun dan syarat akad ijarah muntahil bin tamlik. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KES atau komplikasi hukum ekonomi syariah, tidak ada ketentuan khusus mengenai rukun dan syarat akad ijarah muntahil bin tamlik. Akan tetapi dalam pasal 278 HKES dijelaskan bahwa rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah diterapkan dalam akad ijarah muntahil bin tamlik. Berikut rukun dari akad ijarah. Yang pertama, penyewa atau mustazir adalah orang yang menyewa barang atau objek pemilik barang sewaan. Jika dalam ruang lingkup perbankan biasanya disebut dengan sebutan nasabah. Yang kedua, pemilik objek sewa atau muazir adalah orang yang mempunyai barang untuk disewakan. Ijab qabul adalah sarah terima barang objek ijarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan syarat-syarat ijarah muntahil bin tamlik antara lain yaitu objek ijarah muntahil bin tamlik
akan berpindah akad kepemilikannya pada akhir akad, yaitu dari tangan pemilik ke tangan penyewa. Dikarenakan adanya pembayaran secara bertahap, pihak yang melakukan penyewaan harus menyatakan dengan jelas bahwa akad yang dilakukan tersebut adalah akad ijarah muntahil bin tamlik. Proses perpindahan kepemilikan hanya boleh dilakukan apabila akad ijarah muntahil bin tamlik telah berakhir. Penyewa tidak dibenarkan untuk menjual objek sewaan kepada pihak lain selama akad ijarah muntahil bin tamlik masih berlangsung. Pembayaran bertahap yang dilakukan oleh penyewa dihitung sebagai harga dari objek ijarah muntahil bin tamlik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulisa Fitri. Saya akan membacakan bentuk-bentuk ijarah muntahiyah bit tamalik dan ketentuan ijarah muntahiyah bit tamalik. Dan saya akan membacakan tentang bentuk-bentuk ijarah muntahiyah bit tamalik. Menurut Imam Mustafa, ijarah muntahiyah bit tamalik memiliki 5 bentuk, yaitu 1. Akad ijarah yang sejak awal akad memang dimasukkan untuk memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. Yang kedua, akad ijarah memang dari awal murni dimasukkan hanya untuk sewa, hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, akad ijarah yang dimasukkan untuk sewa barang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. Yang keempat, akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. Yang kelima, akad ijarah dimaksud untuk sewa suatu barang dalam jangka tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberi hak opsi kepada penyewa. Yang selanjutnya, ketentuan ijarah muntahiyah bit tamalik menurut KHS. Akad ijarah muntahiyah bit tamalik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad ijarah muntahiyah bit tamalik. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiyah bit tamalik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang keempat, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bit tamalik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kelima, pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah yang hukumnya tidak memikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang keenam, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang ketujuh, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. 8. Akad pemindahan kepemilikan baik jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 9. Perjanjian untuk memanfaatkan sewa barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, nasabah wajib membeli barang yang telah disewakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberi hak opsi kepada penyewa. Yang selanjutnya, ketentuan ijarah muntahiyah bit tamalik menurut KHS. Akad ijarah muntahiyah bit tamalik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah berlaku pula dalam akad ijarah muntahiyah bit tamalik. Yang kedua, perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiyah bit tamalik harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. Yang keempat, pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bit tamalik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang kelima, pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah yang hukumnya tidak memikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang keenam, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah
tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang ketujuh, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Tanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Yang keenam, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Yang ketujuh, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. 8. Akad pemindahan kepemilikan baik jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 9. Perjanjian untuk memanfaatkan sewa barang antara bank dengan nasabah dan pada akhir masa sewa, nasabah wajib membeli barang yang telah disewakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.